Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa malam hari ini, Kamis 3 September 2020. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman Tuhan dan doa syafaat. Kita mulai dengan menyanyikan NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada malam hari ini kami boleh bersatu kembali dalam persekutuan doa malam. Tuhan, siapkanlah hati kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui persekutuan doa pada saat ini, melalui pujian, pemberitaan firman dan doa syafaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini saya ambilkan dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, dalam berbagai kesempatan, sering kita menyebut saudara terhadap saudara kandung dan famili. Kita mengatakan itu saudaraku. Terhadap orang yang kita hormati, kita mengatakan saudara-saudara. Terhadap teman-teman segereja, kita menyebut saudaraku seiman. Jadi, pemakaian kata saudara paling tidak menunjukkan 3 hal. Pertama, ada hubungan yang dekat dan saling mengenal. Kedua, saling menghormati. Ketiga, saling percaya. Saudara sekalian, gereja sebagai persekutuan orang percaya juga diharapkan menjadi seperti keluarga. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sawarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara sekalian, terhadap orang-orang Kristen dari berbagai tempat dan latar belakang, dikatakan kamu bukan lagi orang asing, bukan lagi orang pendatang, tetapi kawan sewarga, yaitu anggota-anggota keluarga Allah.
Di sini jelas dikatakan bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, 3 hal tadi mestinya harus kita wujudkan. Yang pertama, kita saling mengenal dan akrab dengan saudara-saudara seiman, minimal saudara-saudara seiman sewilayah. Kedua, kita saling menghormati, saling menghargai dengan berkata-kata dan bertindak yang sopan dan rendah hati. Ketiga, kita saling percaya, tidak penuh curiga, dan tidak penuh prasangka yang negatif. Lalu dalam Matius 18 ayat 15, diingatkan satu hal lagi. Kita sebagai anggota keluarga Allah, hendaknya saling menegur. Dalam arti positif, yaitu saling mengingatkan, saling menyadarkan satu terhadap yang lain. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Matius 18 ayat 15 yang A. Menegur atau mengingatkan ini hanya mungkin terjadi bila kita menempatkan diri sebagai sama-sama anggota keluarga Allah. Sebagai sama-sama anggota keluarga Allah, kita saling mengenal, saling dekat. Maka kalau ada saudara kita yang perlu diingatkan karena kata-kata atau perbuatan yang tidak benar, kita mempunyai kewajiban mengingatkan. Sebagai sama-sama anggota keluarga Allah, kita mempunyai tanggung jawab untuk kebaikan saudara-saudara kita juga. Seperti dalam keluarga kita sendiri, kalau ada kakak atau adik yang keliru, kita tentu mempunyai beban untuk mengingatkannya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas persekutuan kita, khususnya di wilayah sebagai bagian gereja yang lebih sedikit jumlahnya. Teman-teman sewilayah betul-betul kita pandang sebagai saudara kita, sama-sama anggota keluarga Allah. Maka kita mau untuk saling mengenal, saling dekat, saling akrab, saling menghormati, saling percaya, dan saling mengingatkan untuk kebaikan bersama sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Selamat mewujudkan kasih persaudaraan sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Saudara sekalian, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita bersama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau menyatukan kami dari berbagai macam tempat dan latar belakang sebagai gereja Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, dan sebagai gereja Tuhan. Engkau juga memandang kami sebagai satu keluarga besar, sebagai sama-sama anggota keluarga Allah. Kiranya kami boleh benar-benar saling akrab, saling mengenal. Kami boleh saling menghargai, saling percaya, dan juga saling mengingatkan. Tuhan, tolonglah agar kami sebagai anggota keluarga Allah, terus kami bisa meningkatkan kualitas persekutuan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami, sesama anggota jemaat simpatisan, khususnya GKI Taman Cipundut Bandung. Berkatilah mereka semua dalam kehidupannya. Kalaupun ada mempunyai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, mungkin pergumulan masalah keluarga, masalah pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan yang lain-lain. Tuhan, tolonglah mereka semua, agar mereka kuat menghadapi itu semuanya dan mendapatkan satu jalan keluar solusi yang baik dan benar. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk bagaimana pemerintah dan kami semua masyarakat menghadapi pandemi virus corona ini. Saya berdoa untuk semua pihak yang benar-benar ingin bagaimana pandemi ini bisa diatasi, yaitu pemerintah, gugus tugas penanganan virus corona, para dokter, para peneliti, relawan, bahkan semua lapisan masyarakat. Kiranya bersatu hati, menyadari betapa pentingnya harus ada kebersamaan dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya semua juga boleh mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
Kami juga berdoa dalam masa pandemi ini berdampak pada resesi ekonomi. Berdoa mereka yang sulit dalam melakukan pekerjaan, mereka yang menganggur karena PHK, juga mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan kehidupan mereka semua. Tuhan tolonglah berikanlah ketabahan, keuletan, kekuatan pada mereka dalam menghadapi pergumulan ini. Kiranya bantuan-bantuan dari pemerintah, dari pihak gereja, pihak swasta, dan dari pihak manapun boleh benar-benar diterima sesuai dengan yang membutuhkan, sehingga menjadi berkat bersama. Ya Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, kiranya semua bisa menahan diri dan bisa membuka diri untuk saling peduli dan saling menolong. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, marilah kita jalani dan kita lewati malam hari ini dengan hati yang damai. Hayatilah bahwa kasih Tuhan terus menyertai kita semuanya sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kita akhiri persekutuan doa ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama berjuang, dikuatkan iman.